Halo adik-adik, wah semuanya apa kabarnya? Nah hari ini Lause gak bakal sendirian loh. Kira-kira bakal ada siapa sih? Hai. Ada Lause Lia. Hai. Apa? Tapi kok Lause Lia rambutnya gak rapi sih? Emang hari ini ada apa? Hari ini kita bakal pimpin pujian Lause. Astaga, ya ampun. Oke deh, aku siap-siap dulu ya. Tunggu aku dalam 10 detik. Oke? 10. Aduh, gimana nih? Aduh, mateng kan. Oke, aku udah siap. Nah. Tadang. Dadah, udah rapi belum guys? Sudah, ayo. Oke, kalau gitu Lause, Yes. pertama kali sebelum kita mulai, kita bakal ngapain Lause? Sapa dulu dong. Oh, sapa Iya dulu. dong. Halo, adik-adik Halo yang ganteng. adik-adik, yang ganteng dan yang cantik di rumah. Ya enggak? Loh, kenapa langsung sini dong? Ayo kita mau kasih sebelum kita mulai, Lauselia punya yel-yel nih supaya kita lebih semangat. Coba ya kalau Lauselia bilang anak Kristus, nah kalian langsung bilang yes I am gitu ya. Gimana Lause? Coba Yes, bilang. I am. gitu. Yes I am. Yes, I am. Yes. Oke. Ya, yuk 1, 2, 3 anak Kristus. Yes, I am. Yeay. Coba kita kelihatannya ulangin lagi ya. Kelihatannya ada yang kurang semangat deh Lause Patrick. Ayo kita ulangin Ayo, kita lagi ya. ulangi lagi ya. Yuk. 1, 2, 3 anak Kristus. Yes, I am. Yeay. Cakep deh. Oke deh, yuk kita mulai yuk. Oke, yuk sebelum kita mulai, Lause dengan Lauselia mau ngajak adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau dengan semangat, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Ku Menang. Oke, kita bakal nyanyiin ini dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo adik-adik yang belum semangat, yang belum bergerak, ikuti Lause Patrick ya. Ayo Nyanyi adik-adik. lagu ini sekali lagi ya. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mohon kesediaan Lauselia untuk pimpin kita di dalam doa pembuka. Oke deh, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya tutup matanya ya. Lauselia sama Lause Patrick nggak bisa lihat, tapi yang lihat siapa Lause Patrick? Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa ya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami boleh hidup dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan
mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan nanti kalau kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong, menyertai kami supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus dan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, masih semangat gak? Masih dong, harus semangat dong. Nah, ya. Oleh karena itu kita bakal angkat pujian satu kali lagi dengan semangat dan dengan gerakan. Oke ya. adik-adik, nah mari kita angkat pujian Laskar Kristus. Ya kita mau berlaskar Kristus. Ayo senyumnya mana? Siap ya? Ayo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo adik-adik lebih semangat dong. Biar Laskar Patrick sama Rosalia nggak apa ya? Harus lebih semangat. Oh iya benar, supaya Rosalia sama Laskar Patrick senang melihat kalian semua. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Oh iya. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siap? Gerak. Mantap adik-adik. Wow, kalian semua adalah laskar-laskarnya Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, 1, 2, 3, anak Kristus. Yes, I am. Ah, Laskar Patrick lupa nih. Coba ulang lagi ya. Sekali lagi nih. 1, 2, 3, anak Kristus. Yes, I am. Cakep. Oke deh. Oke, kalau Gimana, gitu Patrick? adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang tikanya. Akhirnya ya duduk ya Laskar Patrick ya. Iya. Tapi walau duduk tetap harus dalam sikap yang hormat. Oke? Semuanya sikap hormat. karena Hormat gini kita- Laskar Patrick. Hormat gini ya. Masa harus gini sih? Enggak Harus dong ya. dong. Tapi harus sopan duduknya ya. Mm-mm, Pakaiannya juga harus rapi kayak Laskar Patrick sama Rosalia. Benar sekali. Kalau gitu sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Iin. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak kita. Sekali lagi kita akan angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Siap Lause, siap-siap. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi sekali lagi ya lagu ini ya dengan penuh semangat terus dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami supaya firman ini boleh kami tanam dalam hati kami. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku
untuk Lausein untuk menyampaikan cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausein mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan kita tutup mata kita. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena dari awal tadi kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan sekarang tiba juga waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar hati kami, pikiran kami terarah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah telinga kami sebagai telinga seorang murid yang mendengarkan suara-Mu. Dan juga terlebih daripada itu, kami menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang taat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bahan cerita kita hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ayo dicatat. Lalu kemudian Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Bisa dilihat di layar ya. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya. Kita akan menonton sebuah video sebelum Lausein masuk kepada cerita. Abang Clayton, daripada main HP, ayo belajar, buka bukunya. Besok kan mau ujian, ayo belajar. Semangat. Bosen ah. Nggak ada tante nih. Ketik ah. Lah, kok nilai ujianku jelek? Kan aku tadi udah nyontek. Pasti gara-gara aku nggak belajar kemarin. Padahal udah diingetin. Nah, adik-adik semuanya yang Lausein kasihi di dalam Tuhan Yesus, dari video singkat tadi kita bisa belajar bahwa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan akan selalu ada godaan iblis. Iblis akan berusaha melakukan berbagai cara membuat kita menjadi orang yang tidak taat kepada Allah atau melawan Allah. Misalnya, membuat kita menjadi anak yang tidak taat kepada orang tua. Menjadi anak yang berani untuk berbohong. Bahkan mencuri, iseng, dan hal-hal yang lainnya yang akhirnya menimbulkan kemarahan orang yang kita isengin. Dan itu adalah dosa, adik-adik. Adik-adik, ternyata iblis sudah mengganggu manusia itu jauh-jauh dari dahulu kala ketika manusia pertama kali ada di dalam Taman Eden, adik-adik. Di situ iblis memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang sudah dikatakan oleh Allah agar mereka tidak memakannya. Disitulah awal mula atau pertama kalinya iblis menggoda manusia. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa, manusia pertama itu tergoda oleh iblis. Pada saat itu Tuhan mengutuk ular yang adalah iblis tersebut dengan berkata, "Terkutuklah engkau di antara binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang menjadi makananmu. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan manusia. Anak manusia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Adik-adik,
Kita tentu tahu, mungkin dari film atau ketika kita baca Alkitab, bahwa iblis itu sangat jahat sekali. Dia juga kuat, dia juga penuh dusta, dia penuh kebohongan, dia sangat licik dan sangat ganas. Nah, tentunya seorang yang datang untuk bisa meremukkan kepalanya itu harus seseorang yang lebih hebat dari dia. Harus seseorang yang lebih berkuasa daripada iblis. Seorang yang lebih super daripada iblis. Jika demikian, apa yang kita bayangkan ya adik-adik? Ketika kita membayangkan seseorang yang harus datang meremukkan kepala iblis. Dan bagaimana rencana Allah Bapa tentang yang akan datang itu untuk menghancurkan kuasa iblis tersebut. Apakah dengan mengirimkan Superman atau Spiderman? Oh, Losein tahu. Seseorang yang badannya gede. Mungkin Hulk. Atau mungkin superhero yang lainnya. Nah, apakah superhero yang seperti itu yang bisa menghancurkan iblis? Adik-adik, ingat gak cerita lo seminggu lalu? Ya, benar. Cerita minggu lalu tentang seorang yang diutus Allah Bapa untuk melaksanakan tugas ini. Siapakah dia? Yes, Yesus. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Tuhan Yesus adalah seorang yang dipilih Allah untuk meremukkan kepala iblis. Akan tetapi adik-adik, Tuhan Yesus datang tidak seperti superhero yang lain yang pernah kita nonton di televisi. Tuhan Yesus hadir dengan sangat sederhana sekali. Ia lahir di kandang yang hina, dan dia dibesarkan di kota Nazaret, di salah satu provinsi Galilea yang kecil. Dan dia bekerja sebagai seorang tukang kayu sampai dia berumur 30 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah manusia ini dapat meremukkan kepala iblis yang berkuasa itu, yang penuh dengan dusta itu? Adik-adik, apakah Tuhan Yesus berlatih untuk berperang? Lalu Tuhan Yesus akan menyerang iblis dengan pedang? Ataukah Tuhan Yesus mungkin menggunakan bom? Atau mungkin dengan pistol. Kayaknya bukan juga deh. Atau apa ya? Mari kita lihat dari firman Tuhan. Nah, ketika minggu lalu kita mendengarkan cerita Lose Sekolah Minggu, dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus dibaptis, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah itu, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat, yaitu padang gurun di pegunungan Yudea, adik-adik, yang bisa kita lihat. Kenapa Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke sana? Kenapa bukan ke tempat yang lain? Itu adalah karena Allah Bapa mau supaya Tuhan Yesus bertemu dengan musuhnya, yaitu iblis. Adik-adik, Tuhan Yesus berada di sana selama 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan Yesus berpuasa. Nah, adik-adik, di sisi lain, iblis yang menjadi lawan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini suatu saat akan menghancurkan dia. Oleh karena itu, dia selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Karena dia juga berpikir bahwa, wah, Tuhan Yesus ini kan adalah manusia, sama seperti Adam dan Hawa. Jadi saya mau menggoda dia, seperti saya dulu menggoda Adam dan Hawa. Siapa tahu Tuhan Yesus juga mau taat kepada saya. Itu yang dipikirkan oleh iblis, adik-adik. Nah, ini adalah kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus taat kepada dia. Sebelum
Tuhan Yesus menghancurkan dia. Dia berusaha adik-adik. Nah, iblis berpikir bahwa dia harus menang. Dan dia harus menarik Tuhan Yesus kepada dia menjadi pengikut dia. Seperti apa yang dahulu dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Nah, kita mau melihat adik-adik bagaimana iblis menarik perhatian Tuhan Yesus. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk. Nah, iblis sangat tahu bahwa Tuhan Yesus ini sedang mengalami lapar karena ia sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan iblis mendekati Tuhan Yesus dan dia menggodanya dengan berkata, ayo kita dengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Jika engkau adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, adik-adik. Tetapi, apakah Tuhan Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh iblis? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak mengulurkan tangannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis, yaitu untuk mengubah batu menjadi roti. Padahal Tuhan Yesus bisa melakukannya, karena walaupun dia manusia, dia juga 100% adalah Allah. Dia sanggup melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus tidak memberikan waktu kepada dirinya untuk berbicara kepada iblis yang pada saat itu adalah ular. Tetapi Tuhan Yesus hanya ucapkan satu kalimat kepada iblis dari ayat firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Mari kita dengarkan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mendengar itu adik-adik, iblis kesal sekali. Tetapi dia tidak menyerah. Dia terus mencoba cara yang lain. Jadi iblis memikirkan lagi nih, apa pencobaan atau godaan yang ia bisa lakukan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu kalah. Lalu suatu hari iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, di sana terlihat kota Roma yang begitu indah yang dibangun di atas 7 bukit. Lalu juga terlihat istana Mesir dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Waktu melihat semua kemegahan dunia itu, Tuhan Yesus mendengarkan suara iblis lagi yang berkata, Segala kerajaan ini serta kemegahannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. iblis menganggap dirinya sebagai raja dunia. Dia berpikir bahwa dia berkuasa. Akan tetapi adik-adik, dengan suara yang tegas, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. adik-adik, sudah 2 kali Tuhan Yesus menang terhadap iblis. Dan Tuhan Yesus sama sekali tidak mau berbicara kepada iblis selain daripada dia mengucapkan firman Tuhan untuk melawan iblis itu. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan dibawanya ke bubungan bait Allah. Kemudian iblis berbicara, Jika engkau anak Allah, ratukanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. adik-adik, kalau Tuhan Yesus menerima tawaran itu, kalian coba bayangkan ya.
Tuhan Yesus dari tempat yang tinggi, dari hubungan bait Allah itu, lompat ke bawah, lalu tiba-tiba datanglah malaikat, ya beberapa orang datang untuk menyelamatkan dia. Wow, itu pasti sesuatu hal yang begitu luar biasa. Dan itu membuat Tuhan Yesus jadi terkenal. Apakah Tuhan Yesus melakukan seperti apa yang ditawarkan oleh iblis itu? Tidak sama sekali adik-adik. Tidak sama sekali. Tuhan Yesus sekali lagi justru membalas iblis dengan firman Allah yang lainnya. Dan dia berkata, ada firman yang berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Akhirnya adik-adik, iblis, bapa si pembohong itu pun pergi jauh dari Tuhan Yesus. Iblis tahu bahwa dia sudah kalah dalam perjuangannya untuk menguasai Tuhan Yesus. Iblis sudah menggunakan berbagai cara untuk mencobai atau untuk menggoda Tuhan Yesus. Tetapi iblis kalah. Adik-adik, kalau dari tadi kalian memperhatikan, 3 kali iblis berusaha menggoda atau mencobai Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bahwa dari ketiga cobaan atau godaan ini, Tuhan Yesus selalu menang. Menurut adik-adik, bagaimana cara Tuhan Yesus melawan atau menghancurkan si iblis? Yes, betul. Dengan firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk melawan si iblis. Tuhan Yesus sejak dia kecil, adik-adik, waktu ia datang ke dunia sebagai manusia, dia sama seperti anak-anak pada umumnya. Dia pun belajar Taurat Tuhan di sinagoge, ya, atau tempat ibadah. Di sana dia diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Nah, ketika Tuhan Yesus belajar dan dia menghafal semuanya itu, dan dia juga melakukan apa yang menjadi Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Perbuatan Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan Adam dan Hawa. Tuhan Allah berbicara kepada mereka, memberikan perintah kepada mereka, tetapi mereka tidak taat. Mereka tidak menyimpan di hatinya. Oleh karena itu, ketika iblis menggoda mereka, mereka tidak bisa melawan dengan firman Tuhan. Karena itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menyerahkan dirinya kepada iblis. Tetapi Tuhan Yesus, karena dia taat, dia menyimpan firman Tuhan yang ia baca, yang ia pelajari di dalam hatinya, dan juga melakukannya di dalam kehidupannya, maka dia bisa meremukkan kuasa iblis yang mencoba mengganggu dia, yang mencoba menggoda dia. Adik-adik yang terkasih, sampai hari ini, ya, sampai di zaman Lausein dan kalian, bahkan ketika kita mendengarkan cerita sekolah minggu ini, adik-adik, iblis sedang berusaha mengganggu kita. Iblis sedang berusaha menggoda kita dengan banyak cara. Karena apa, adik-adik? Karena iblis mau kita tidak taat atau tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu banyak sekali godaan yang diberikan. Misalnya, waktu udah mau ibadah kan seharusnya kita mempersiapkan diri. Kita harus makan dan minum sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan kita tidak merasa lapar. Tetapi kita suka lupa gitu untuk makan dan minum. Sehingga ketika kita sedang beribadah, menyanyi, sedang mendengarkan firman Tuhan, kita rasa lapar dan kita tidak bisa menahan diri sehingga kita ambil makanan sambil mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu kita tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Itu contoh kecil. Lalu kemudian ketika pagi atau udah menjelang siang, ketika menjelang jam sekolah minggu, kita masih ngantuk-ngantuk. Atau kita masih pegang handphone kita. Ketika diingatkan oleh papa, mama ya, atau mami ya, papi, ayo jam sekolah minggu. Kita males-malesan, ntar aja deh. Ntar deh, kan masih 2 menit lagi.
Nah, adik-adik, itu adalah godaan iblis yang harus kita lawan. Kita harus bisa berkata bahwa tidak, saya harus mendengarkan firman Tuhan. Saya harus memuji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik, oleh karena itu kita harus bisa melawan iblis. Kita harus bisa melawan godaannya itu yang selalu mengganggu kita, dengan kita senantiasa belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan begitu firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, dan ketika godaan itu datang kita bisa melawannya. Misalnya ya, orang tua menyuruh kita belajar, lalu kita malas banget. Ingat firman Tuhan dan ucapkan firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Enyahlah engkau iblis. Nah, ketika kita mengucapkan firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita, sehingga kita menjadi anak yang taat kepada orang tua. Nah, sekali lagi adik-adik, mari baca firman Tuhan. Dengan begitu adik-adik, kita sudah belajar meneladani Tuhan Yesus yang melawan iblis dengan firman Tuhan. Dan juga kita belajar dari Tuhan Yesus yang dengan tegas mengambil keputusan untuk melawan godaan itu. Lalu juga kita belajar dari Tuhan Yesus yang belajar Taurat Tuhan, firman Tuhan itu dengan sukarela, dengan sukacita, dan mentaatinya dengan setia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 15b. Ibrani pasal 4 ayat 15b. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami juga menjadi anak-anak yang mampu melakukan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau rajin membaca firman Tuhan, sehingga kami juga punya senjata untuk melawan godaan iblis ketika godaan itu datang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita dari Lausein. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, Lause dan Lauselia mau ngajak adik-adik, yuk kita sama-sama sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyiin pujian. Kita nyanyi bareng-bareng ya sama teman-teman adik-adik yang dari Pos Alam Sutra. Lagu apa, Yuk, Lause? kita sama-sama nyanyiin. Lause, lagu apa? Lagunya Pakailah Aku. Yuk, Oke. kita nyanyiin bareng-bareng ya. Meskipun kita masih kecil ya adik-adik ya, kita mohon supaya Tuhan terus memakai kita. Oke, kita siap ya, kita pujikan lagu ini.
Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami ingin memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong pimpin dan berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Nah adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita mau bersama-sama pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.